Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosnawanti. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Profesi Nurs Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja tingkat perguruan tinggi di bidang pengabdian masyarakat. Adapun pengabdian masyarakat yang saya lakukan, ini mengacu di roadmap pengabdian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, yaitu tahun 2015-2019 dimulainya dengan meningkatkan jejaring dan kualitas institusi. Di tahun 2019 sampai 2023 adanya penguatan proses pembelajaran, di mana situ ada pelaksanaan pengabdian masyarakat pada instansi yang bekerja sama sebagai implementasi MOU, memperluas jejaring kerjasama. Di tahun 2023-2027, pengabdian pada masyarakat berbasis multidisiplin. Ada dua elemen di sini, yaitu implementasikan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian berdasar bidang keilmuan, kemudian pelibatan sivitas akademik dalam kegiatan pengabdian. Di 2027-2031, pendekatan multidisiplin dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sana ada melaksanakan pengabdian secara multidisiplin keilmuan dan pelibatan multisektor dalam pengembangan pengabdian. Kemudian 2031 sampai 2035 ini berbasis hasil penelitian multidisiplin untuk membangun peradaban umat. Mana salah satunya ada inisiasi hasil penelitian multidisiplin kepada masyarakat dan insiden, kemudian pelibatan masyarakat, stakeholder, dan industri dalam kegiatan masyarakat berbasis teknologi. Dan kesemuanya itu mendukung pada cita-cita dari FIKES, yaitu FIKES unggul. Dan selain mengacu pada roadmap FIKES atau fakultas, pengabdian masyarakat yang saya lakukan juga mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurs. Dilatar belakangi dengan tren isu yang ada di Indonesia, kemudian diintegrasikan di keperawatan atau keilmuan yang ada di Prodi Sarjana dan Profesi Nurs. Ada keperawatan medika bedah, ada gadar kritis, ada keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan dasar, komunitas, gerontik jiwa, dan manajemen keperawatan. Adapun saya adalah dosen di keilmuan jiwa, sehingga pengabdian masyarakat yang saya lakukan dan akan saya lakukan itu di tren kesehatan jiwa, yaitu pendidikan kesehatan mental di berbagai usia, kemudian kegawat daruratan mental health, kemudian sistem pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kemampuan caregiver yang ada di masyarakat. Dan ini adalah pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan. Di 2021-2022 ada simulasi tanggap darurat bencana pada masyarakat di Desa Sindang Jaya Cikalong. Kemudian ada peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa di Lembaga Mentari Hati. Ada 2022-2023 pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. 2023-2024 ada pendidikan kesehatan jiwa pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Kawalu, dan rencana yang akan saya lakukan pengabdian masyarakat ke depannya adalah ingin melibatkan puskesmas atau pelayanan kesehatan untuk rencana deteksi dini faktor resiko gangguan jiwa pada masyarakat. Ini adalah bukti pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan, yaitu simulasi tanggap bencana di Desa Cimanuk, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah wilayah yang sering eh, gempa dan tsunami posisinya ada di pesisir pantai Laut Selatan. Dan berdasarkan hasil analisis, memang situasi warga masyarakat di sini belum terpapar tentang simulasi penanggulangan kegawat daruratan bencana.
Penting sekali bagi kami dari keilmuan jiwa untuk ikut serta dalam kajian risiko atau tanggap bencana ini, karena setiap bencana bukan saja meruntuhkan satu struktur secara fisik, tapi juga secara psikologis, di mana kita juga ingin ikut bagian ya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kegiatan simulasi untuk meminimalisir resiko akibat bencana yang terjadi. Kemudian ini adalah bukti surat tugasnya, kemudian beberapa dokumentasi yang berhasil kami simpan. Pengabdian masyarakat yang berikutnya adalah peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa di lembaga sosial rehabilitasi penderita gangguan jiwa Mentari Hati. Saya paparkan bahwa di Tasikmalaya ada yayasan yang tergerak untuk menampung, merawat pasien-pasien ODGJ, yaitu namanya Mentari Hati. Ya. Di sini diperlukan community mental health nursing guna memberdayakan caregiver melalui edukasi, konsultasi, informasi tentang prinsip kesehatan jiwa. Perlu diketahui di sini bahwa di Mentari Hati ini ada beberapa orang yang memang mereka berkesanggupan ya untuk menjadi caregiver pasien-pasien di sana. Dan kita ambil bagian kontribusi kepada mereka untuk melatihkan ya, melaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan simulasi agar caregiver yang ada di sana juga kemampuannya eh, meningkat ya pada saat mereka harus merawat pasien-pasien ODGJ. Ini dilakukan pada hari Kamis 19 November 2020 jam 9. Kegiatan ini mendapatkan respon dan dukungan yang sangat positif dari pengurus lembaga sosial maupun dari masyarakat sekitar. Ini adalah beberapa dokumentasi dan kami melakukan pengabdian masyarakat juga melibatkan mahasiswa. Kemudian pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Kurangnya layanan kesehatan jiwa di daerah, terutama wilayah kerja Puskesmas Kawalu menjadi salah satu kendala untuk proses pemulihan pasien. Nah, keilmuan jiwa di sini ambil peran ya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara meningkatkan kemandirian pasien ODGJ. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 1 Februari 2023 bertempat di Aula Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Adapun yang kami lakukan adalah dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan simulasi. Peserta dalam kegiatan ini kita melibatkan dari dosen keilmuan jiwa, kemudian juga ada mahasiswa, ada juga kader sebagai ujung tombak dari puskesmas, kemudian dari tenaga kesehatan itu sendiri, dan juga para keluarga pasien ODGJ. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya yang ikut kontribusi pada saat nanti memang masyarakat harus berdaya ya ketika merawat pasien ODGJ, dan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat sekitar, petugas dan unsur pemerintahan setempat. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinsos ya, kemudian Disnaker juga. Adapun yang kami salah satu contohnya adalah melatih atau memberikan keterampilan kepada pasien DGJ maupun keluarga bagaimana membuat telur asin. Ini ada keterampilan yang sederhana, akan tetapi sangat-sangat diapresiasi sekali oleh klien maupun keluarga atau masyarakat pada umumnya. Di mana juga unsur pemerintahan yang tadi saya singgung juga ikut andil dalam pendistribusian nantinya. Ini adalah daftar nama dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian pengabdian masyarakat yang berikutnya adalah pendidikan kesehatan jiwa remaja di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Ini bertujuan meningkatkan pemahaman kesadaran remaja mengenai pentingnya kesehatan jiwa. Dilaksanakan dari bulan April sampai Mei.
2024. Kita melibatkan 4 sekolah mitra, yaitu ada SMP IT Ibadur Rahman, kemudian ada MA Nurul Falah, ada SMPN Negeri 20, ada Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan kesehatan jiwa, mencakup materi perkembangan normal remaja, konsep diri, identifikasi tanda kecemasan depresi, strategi pemecahan masalah yang disesuaikan dengan kondisi psikososial remaja. Kegiatan ini secara kolaboratif antara tim dosen keperawatan jiwa dan mahasiswa UNTAS, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Juga tidak lepas kita juga bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kawalu. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kemudian peningkatan percaya diri, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini. Program ini menghasilkan laporan pelaksanaan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami secara akademik dan kontribusi nyata dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa remaja. Ini adalah beberapa dokumentasi yang berhasil kami simpan di beberapa sekolah. Dan ini adalah beberapa hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasi. Ada simulasi tanggap darurat bencana tahun 2022 dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional pada Jurnal Balarea. Kemudian ada peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa di mentari hati. Ini dipublish di Jurnal Abdi Masmu. Edukasi hand hygiene sebagai penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi 19 ini dipublikasi di Jurnal Balarea. Kemudian pengabdian masyarakat tentang kesehatan jiwa di remaja ini dipublikasikan di Jurnal Balarea. Kemudian penyuluhan yang lainnya yaitu hipertensi, jus tomat, pemanfaatan pemberian jus tomat ini dipublikasikan di Jurnal Balarea. Demikianlah yang saya paparkan di pernyataan diri dosen unjuk kerja di bidang pengabdian masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.